Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin, amma ba'd. Para jamaah rahimakumullah, para salikin, semoga kita senantiasa atas izin Allah mendapatkan rahmatnya, maunahnya, berkahnya, sehingga hidup kita itu lebih bermaslahah fitini wa dun akhirah. Karenanya kita selalu memuji alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa nimatin, dan senantiasa marilah kita bersolawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Para jamaah rahimullah, hari pagi ini kita melanjutkan al-faslun, fasal al-amal ma'ruf nahi mungkar, yang menerangkan kewajiban kita untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nawbima bi ulumiha fid darain, amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alaika bil amri bil ma'ruf wan nahi anil munkar. Wahai ayyuhal walad, wahai kita semua para hamba, wa alaika, maka mestikan bagimu, bil amri bil ma'ruf, untuk senantiasa amar ma'ruf, wan nahi anil munkar, dan melarang terhadap sebuah kemungkaran. Fa innahul qutbul ladzi alaihi madarul amriddin. Fa innahu, karena amar ma'ruf nahi mungkar itu al qutbu, menjadi poros kutub, ya, alladzi alaihi, yang ada di dalamnya, porosnya itu, di atasnya itu adalah madaru amriddin, berotasi seluruh persoalan agama. Wajib, halal, boleh, mubah, haram, subhat, dan sebagainya. Keseharian kita baik mahdhah dan ghairu mahdhah itu selalu menjadi madarul amriddin, yaitu rotasi, perputaran agama. Jadi kalau tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar, maka agama itu sudah mandek. Agama menjadi berhenti. Kalau sudah berhenti, orang tidak beragama, ya artinya sudah mendekati kiamat. Jadi kalau ada orang masih mau beramar ma'ruf nahi mungkar, insya Allah kausalitas bahwa alam ini masih menjadi persembahan Allah kepada kita, kepada manusia, karena manusia itu adalah khalifatullah fil ard, maka itu adalah sesuatu yang masih terus berjalan. Tapi kalau tidak, ya berarti kita mengendaki dunia itu rusak. Nah, karena itu fa innahul kutub, porosnya agama itu amar ma'ruf nahi mungkar. Wali ajli anzalallahu kutubu wa arsalal mursalin, perintah dari amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah perintah dari Allah yang menurunkan kitab-kitab dan mengutus para rasul. Jadi Bapak-Ibu sekalian, mulai dari Adam, pertama bagus, awalnya ada yang sudah melalui perlawanan, ya. Nabi Adam wafat, turun Adam, Idris, Nuh, dan seterusnya sampai Isa Rasulullah SAW, selalu ada umatnya yang delewer. Maaf, delewer. Delewer itu ya delewer.
nggak mau ngikuti alim, ulama, para guru, para mursyid karena dirinya sudah merasa baik. Nah, kalau sudah seperti itu biasanya ada rasul, ada nabi di saat itu. Tapi kalau setelah khatamun nabiin biasanya muncul mujaddid, muncul seorang tokoh yang sangat kuat untuk mengajak kebaikan. Dan itu adalah perintah Rasulullah di setiap kaum. Kalau dulu Rasul, Nabi, kalau sekarang kira-kira ulama, guru, ya para mursyid, para syekh yang mengajak kebaikan. Wa qatin aqata ala wujubihi isma'ul muslimin, dan sungguh telah disahkan bahwa ala wujuhi itu ya atas ammaruf nahi munkar itu apa? Isma'ul muslimin itu istima. Itu pendapat kaum tokoh sejak zaman dulu sampai sekarang. Yang namanya amar ma'ruf nahi munkar itu adalah kutubu madarul amriddin, kutubnya perputaran dari seluruh agama kita ini terletak dilihat dari amar ma'ruf nahi munkarnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita tidak boleh diam kalau ada sesuatu yang salah di lingkungan kita. Mesti kita harus amar munkar. Tapi caranya bil mau'izatil hasanah. Cara menyampaikannya itu dengan cara yang hasanah, bil hikmah ya, wajadilhu billati hiya ahsan. Tidak boleh dengan cara kekerasan di dalam berdakwah. Jangan seperti sekarang banyak teman-teman kita yang beramar nahi munkar dengan kekerasan, bahkan membolehkan menjarah, itu adalah haram dan itu tidak menjadi modal dari amar ma'ruf nahi munkar yang benar. Wa nadharuhat nusulul kitab wa sunnah, dan diperkuat oleh nas-nas di dalam Al-Quran dan hadis Nabi ya, alal amri atas perintah semuanya itu, wajah diri min tarkihi, yaitu amar ma'ruf munkar, memberi peringatan keras untuk min tarkihi, untuk meninggalkan dari kemungkaran-kemungkaran itu. Bapak Ibu sekalian, sekarang yang banyak apanya? Amar ma'ruf saja kan. Nahi munkar jarang orang berani nahi munkar. Padahal marro'a minkum munkar falyughayyir fabiyadihi. Ya. Karena itu kekuasaan penting di sini. Karena itu politik penting di sini. Karena itu menjadi pejabat penting di sini. Tetapi pejabat yang mau amar ma'ruf dan ahli wa nahi munkar, dengan kekuasaannya berani untuk melarang anak buahnya yang salah. Ya, sekarang itu pura-pura nggak tahu ya. Ada yang salah, oh iya tahu. Banyak yang pura-pura nggak tahu. Padahal itu amar ma'ruf nahi munkar itu satu nafas yang tidak boleh ditinggalkan. Qala Allah Ta'ala, telah berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair, dan hendaklah di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan. Ini perintah, bukan sunnah, wajib. Amr ini tuh, wal takum, hendaklah di antara kamu itu ya. Wa ya'muruna bil ma'ruf ya wa yanhauna 'anil munkar. Kebaikan itu hanya dengan cara mengajak yang ma'ruf dan melarang yang mungkar. Kalau jenengan kita haus, maka minumnya adalah maka obatnya minum. Kalau kutubul ya, porosnya ad-din itu adalah amar nahi munkar, maka agar agama itu terus berjalan dengan baik, maka amar ma'ruf nahi munkar itu sudah mutatis mutandis. Jadi kalau nggak ada yang amar ma'ruf munkar, ya udah rusaklah alam ini. Wa ulaika humul muflihun. Orang yang beramar ma'ruf nahi munkar itu adalah humul muflihun, adalah orang yang beruntung. Ya, Bapak sekalian, itu
Orang beruntung itu amar ma'ruf nahi munkar. Dan yang kedua ini adalah ibadah sosialnya. Kalau ibadah pribadinya apa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fisabilillah la'allakum tuflihun. Wahai orang yang beriman, bertakwa pada Allah, carilah olehmu wasilah, carilah olehmu guru, carilah olehmu ilmu, carilah syekh, carilah olehmu mursyid. Wajah itu yang benar-benar. Kalau sudah mencari itu, mencari Allah itu yang benar-benar. Allah tidak datang dengan sendirinya. Surga itu tidak datang dengan sendirinya. Surga bukan gratis. Jenengan harus bekerja keras di dunia. Wajah itu ila sabilihi, artinya jalan menuju Allah itu harus benar-benar, artinya zikrullahnya, la'allakum tuflihun, maka engkau akan menjadi orang yang beruntung. Jadi beruntung itu ada dua. Satu, beruntung yang amalannya ibadah mahdhah, berarti ibadah-ibadah ya ngaji, ya sholat malam, ya zikir sing kuat, ya ikut suluk, itu adalah ibadah mahdhahnya. Ghairu mahdhahnya, yang muamalahnya adalah amar ma'ruf nahi munkar. Jadi dua sayap, saleh individual dan saleh kolektif sosial. Begitu Bapak. Jadi nggak bisa hidup itu diri sendiri, nggak bisa. Aku yang penting mlebu surga. Lho, tanggamu ndak kok jak keluargamu nggak dijak Nah, ini bahasa Surabayanya. Nggak bahaya tak itu tak. Orang berpikir seperti nggak bahaya tak. Berpikir harus kolektif. Dan itu khairun nas anfa'uhum linnas. Waqad wasafallahul mu'minin, dan sungguh telah mensifatkan orang-orang mukmin fi ghairi mardi'i min kitabil amri bil ma'ruf wa nahyi anil munkar, dan disifatkan orang yang beriman yang menyangkut amar ma'ruf nahi munkar itu selalu ada di dalam Al-Qur'an yang menyatu. Kalau sudah amar ma'ruf nahi munkar itu satu. Waqad hadzahum fi ba'dil mawadhi 'alal iman, dan sungguh Allah telah menghimbau mereka di tempat-tempat ayat untuk beriman. Artinya kalau amanu wa amal soleh, ya, itu selalu menyatu antara iman, amal soleh, amar ma'ruf, itu mesti selalu menyatu. Wa bi badhi ala iqamati sholati wa ita'iz zakah, ada lagi menyangkut amar ma'ruf munkar itu dihubungkan dengan sholat dan membayar zakat. Nah, jadi semua itu nyatu. Amanu, amilu, soleh, wa ita'iz zakah, ya, dan seterusnya. Banyak Al-Quran yang nanti kita menjumpai. Kalau di situ amar ma'ruf nahi munkar selalu didahului dengan iman, dengan amal soleh, berkaitan dengan zakat, dengan sholat. Amin ya rabbal alamin. Moga kita menjalankan. Wa qala aidan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israila ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Telah dilaknati orang-orang kafir dari Bani Israel melalui lisannya Dawud dan Isa putri Maryam. Dua-duanya amar ma'ruf nahi munkar, karena umatnya itu umat yang apa ya? Belir. Belir itu nakal, delewer, dari urusan agama delewer. Karena itu diutus para nabi. Salah satunya, salah duanya tapi adalah Nabi Daud dan Nabi Isa putra Maryam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun, yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan melampaui batas. Ya, kita lihat zaman Nabi Daud melawan Goliat. Ya, dulu. Maryam Nabi Isa lawannya juga besar. Nabi Musa, Fir'aun, ya, dan sebagainya. Rasulullah
juga melawan kaum Quraisy, pamannya sendiri ya Abu Lahab. Itu Bapak sekalian. Jadi hidup itu selalu ada musuh. Jangan hidup merasa flat-flat saja. Karena selalu ada masalah, selalu ada yang dihadapi, maka panjenengan kita semua harus selalu amar ma'ruf nahi munkar. Kanu liyatana hauna an munkarin fa'aluhu labisa ma kanu yaf'alun. Mereka satu sama lain selalu tidak melarang tindakan mungkar terhadap saudaranya yang salah. Sesungguhnya amat buruklah apa yang selalu mereka perbuat ini. Jadi kalau Allah menurunkan azab, yang kena bukan hanya yang melanggar tadi, yang tidak melanggar juga kena. Karena itu sebelum rusak kita ingatkan. Kalaupun akhirnya tidak mampu, ya udah, tugas kita sebagai orang yang surujul ummah, memberikan petunjuk kepada ummah itu sudah kita jalankan. Surat Al-Maidah ayat 78-79 tadi. Wa qala ta'ala, dan di surat Al-Anfal disebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina dzalamu minkum khassah. Dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Ada beberapa kejadian di Indonesia, apakah tanah longsor, ataukah yang dulu di Palu, dan di mana banyak itu, yang tertimpa siapa? Yang tertimpa bukan orang yang buruk-buruk, yang jahat-jahat saja, tapi yang baik pun kena. Karena sudah terlanjur israf, terlanjur tadi apa? Melampaui batas terhadap kehidupannya sehari-hari yang melanggar aturan Allah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ra'a minkum munkar falyughayyir biyadihi. Kalau engkau melihat kemungkaran, hentikan dengan kekuasaanmu. Fa illam yastati fa bilisanihi. Kalau engkau tidak mampu, maka kamu dengan lesanmu diingatkan. Fa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika ad'aful iman. Kalau tidak mampu lesannya, kekuasaannya, maka hatinya jangan ridho terhadap kemungkaran, kefasikan. Wadzalika ad'aful iman, dan itu adalah selemah-lemahnya iman kalau tidak, orang itu tidak mau amar ma'ruf munkar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aidan walladzi nafsi biyadihi la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar. Bukan, ya, Allah mengatakan, nanti ada ayat lain, ada hadis lain, bukan umatku yang tidak mau amar ma'ruf munkar. Kalau di sini, demi Allah yang zatku ada di dalam, yang jiwaku ada di dalam kekuasaannya, sungguh kamu harus menyuruh kepada kebajikan dan sungguh kamu harus melarang kemungkaran. Itu perintah Allah dan perintah Rasulullah di dalam hadis dan Al-Quran. Wa aulayashikanna Allah ayyab'atha alaikum iqaba minhu. Atau sungguh pasti hampir dekat Allah akan mengirimkan kepada kalian suatu siksaan darinya kalau kita itu tidak mau amar ma'ruf munkar. Tsumma tad'unahu fala yustajabu lakum. Namun Allah tidak akan mengabulkan doa kalian kalau kita tidak mengambil peran sebagai dakwah yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Dan Rasulullah juga bersabda, laisa minna man lam yarham shaghirana wa yuwaqqir kabirana wa ya'mar bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Bukan termasuk umatku, ya, kita semua Bapak sekalian. Rasulullah mengatakan bukan termasuk umatku orang yang tidak mengasihi orang kecil dan tidak menghormati orang besar. Ini kemarin Bu Yuli ini, ya, masa yang minta maaf yang tua dulu, yang anak muda ogah-ogahan, Bu, Pak, minta maaf ya lahir batin. Nah, ini adalah bagian itu, lam yarham shaghirana
bukanlah umatku orang yang tidak mencintai orang kecil dan tidak menghormati wa yuwaqqir kabirana, dan orang yang tidak menghormati orang yang lebih sepuh, orang tua. Wa ya'mur bil ma'ruf, dan bukan orang umatku kalau dia tidak amar ma'ruf, wa yanha 'anil munkar, dan orang yang tidak mau amar ma'ruf nahi munkar. Jadi penting Bapak Ibu sekalian untuk amal ma'ruf nahi munkar. Wa'lam, maka ketahuilah annal amra bil ma'ruf wan nahya 'anil munkar fardu kifayah. Hukumnya didulukan yang punya kekuasaan dulu, yang punya pengaruh dulu, yaitu jalanin. Baru yang orang-orang kita itu doa-doa ya. Tapi kita juga harus melakukan. Tapi kalau semuanya diam, dosa semua, meskipun ini fardu kifayah. Wa idza lam yakum bihi ahadun amal haraji kafata alimina bihi, dan apabila tidak seorang pun di antara mereka berbuat amar ma'ruf nahi munkar, seluruhnya kafata alimina ya, berbuat itu, wal qadirina, dan sesuai dengan kemampuannya, ala izaliti, untuk menghilangkan perbuatan amar nahi munkar, maka ini adalah dosa besar. Wal wajibu 'alaika idza ra'aita may yatruka ma'rufan, dan hal yang wajib bagimu apabila kamu melihat sebuah melihat orang yang meninggalkan kebajikan, al yaf'al munkar, tapi dia mengerjakan munkar, an tu'arrifahu bikauni dzalika ma'rufan aw munkaran, adalah hendaknya kamu memberi orang itu mengenai keadaan perkara yang dia salah diingatkan ya, untuk mengajak perbaikan dan menghentikan mungkarnya itu perbuatan mungkar. Jadi prinsipnya amar nahi munkar itu fardu kifayah, tapi menjadi wajib kalau sesuatu yang sudah kronis. Tapi kalau semua menjagakan, menjagakan itu apa ya? Ngandalkan. Kalau mengandalkan, udah yang lain aja, saya tidak, lo lama-lama dosa semuanya. Bapak Ibu sekalian, mari kita lanjutkan. Fa illam yat'ahu, jika orang tidak meninggalkan perbuatan itu, fa'alaika biwadhihi wa tahfifihi, maka mesti bagimu untuk menasihatinya dan menakut-nakutinya. Bapak Ibu sekalian, ya pokoknya cara dakwah lah. Cara dakwah itu kan berbuat ihsan. Wajadilu billati hiya ihsan, mengajak orang berbuat baik. Ya, caranya dengan bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Itu Bapak sekalian. Fa illam yan jajir fa'alika bi qasrati wa qahri. Lalu jika tidak bisa dirintangi, maka bagimu memaksa orang itu dan untuk menundukkannya. Kamu kok korupsi terus, saya pindah kamu ke negeri, ke daerah yang jauh. Bikohri, harus dipaksa. Biadih, dengan kekuasaannya. Kamu sudah nggak bisa kerja sama ya, izin dengan segala hormat, udahlah nggak usah kerja dengan kami. Baik-baik. Bikohri, karena dia selalu mengganggu sistem. Bidzarbi wa kasrati ahlillahil muharramah, bahkan dengan memukul, memecahkan alat-alat hiburannya yang muharramah, yang diharamkan. Ini keras ini ya, Syekh Ali. Kalau ada mungkar, ada orang-orang minum minuman, maka di situ ya gelasnya dipecahin aja. Nah, ya. Wa inna al khamri waradil amwali, yaitu dan wadah arak tadi, waradil amwali, dan mengembalikan harta-harta maghsubatan, yang digosok, yang dikorupsi, kembalikan kepada kas negara, min yadihi ila arbiyah, dari tangannya ya para pemiliknya. Jadi hak pampasan perang yang sekarang lagi pampasan ya, barang pampasan sekarang itu yang lagi ada RUU-nya. Jadi orang melebihi kekayaannya, maka kembalikan kepada negara. Ini Islami itu.
Wa hadhir rutbalul la yastaqillu biha, dan tingkatan ini tidak akan beranjak dengan tindakan ini illa man badzala nafsahullah, kecuali orang yang mengorbankan dirinya untuk Allah. Orang yang berani dakwah itu orang sang pemberani, ya, karena dia berani mengorbankan kepentingan dirinya. Au kana ma'dzunan lahu min jihadis sultan, atau keadaannya sebagai orang yang terizinkan baginya dari sisi penguasa. Jadi orang ini orang yang luar biasa, orang yang mau amar nahi munkar. Sedikit lagi, wa amma rutbanil ulatani a'ni ta'rifu wal wa'du. Adapun tingkatan yang pertama maksud saya adalah menurut kitab ini adalah memberitahu dan menasehati. Ya. Yang kedua, ya, kalau sudah a'ni ta'rif wal wa'di, maka fala yaksuru anhuma, maka tidak akan ceroboh dan bermalas-malasan, illa jahilun, kecuali orang yang bodoh, mukhbitun au alimun mafridun, yang bertindak serampangan, ya, mukhbitun au alimun mufridun, atau orang alim yang gegabah. Jadi Bapak Ibu sekalian, semampu apapun kita harus tetap beramar ma'ruf nahi munkar, karena ini penting. Paling akhir, wa'lam annal amro bil ma'rufi wajibun wan nahanil munkari wajibun, bahwa menyuruh kepada kebajikan itu wajib dan melarang perkara yang haram itu wajib juga. Kalau sudah kronis, kalau sudah masyarakatnya itu, ya, tempatnya jual beli narkoba, sekitarnya, anak-anaknya, maka itu dengan cara kita wajib hukumnya amar ma'ruf nahi munkar. Wal amru bil mangdubi, dan menyuruh kepada perkara yang sunnah, wan nahi anil makruhi, dan melarang dari yang makruh, itu mustahabun, itu adalah sunnah yang sangat penting. Jadi Bapak sekalian dapat pahala orang amar ma'ruf nahi munkar. Demikian Bapak sekalian, moga-moga kita diberi kemampuan, keberanian untuk amar ma'ruf nahi munkar sesuai dengan posisi kekuatan pengaruh yang kita miliki. Jangan pernah segan untuk kita melakukan amar ma'ruf nahi munkar, karena amar ma'ruf nahi munkar itu adalah perintah Allah dan dijalankan oleh seluruh rasul dan nabinya. Semoga kita bisa ittiba rasul dan para nabi di dalam amar ma'ruf nahi munkar. Demikian, terima kasih. Alafu minkum. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Moga-moga ilmu kita menjadi ilmu nafi' dan ilmu yang betul-betul kita lebih khasyatullah, yang lebih kepada takut terhadap Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, alafu minkum, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.